Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 158 Jakarta Timur dan akan keliling kantin sekolah ya, dan juga ngobrol dengan beberapa anak serta beberapa guru. Di samping saya ini ada kepala sekolah, kemudian Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung, dan juga Ibu Wakil ya, kepala sekolah yang akan mengantar keliling-keliling ya. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. Ini anak-anak, biasanya nih kalau anak makan, ini taruhnya di sini, Bu. Oh iya. Tempat. Jadi kita nggak sampah nggak terlalu banyak. Oh, ini nih tempat pengumpulan sur bacaannya nih. Oh oke. Tempat sampahnya juga tertutup. Iya. Wah ini ya pedagangnya ya. Iya. Ada berapa ini? Ada 9, Bu. Oh ada 9. Ada 9. Ibu. Iya. Yo, nasi rames harga promo ya? 5.000 ya? Iya. Ini apa Bu? Ini nasi. Oh ayam geprek. Kalau ayam geprek ini berapa harganya? Sama 5.000. Oh 5.000 juga. Oh, maka udah disiapin gini pas istirahat langsung ngambil aja ya. Dan itu ada tempat cuci piring ya? Ada. Iya. Ibu bisa nggak dibuka tempat cuci piringnya? Airnya biar terbukti ngalir enggaknya. Oh iya ngalir ya. Deras. Oke, terus ada kompor. Ini apa lagi Bu selain Udah habis sih, udah saya nomor 1. ya lo pagi-pagi. Anak sarapan? Iya. Guru-guru juga ya? Habis upacara. Ini belum datang. Bakso, telur. Ada bakso ini. Kornet, telur. Oh ini nanti dicampur itu yang disebut nasi rames. Yang anak-anak mau tinggal ngambil pesen. Oh, dan harganya 5.000 ya? Harga anak-anak ya? Iya, harga anak-anak. Wah ini nasi kuning. Iya. Bu boleh keluarin nggak satu nasi kuningnya? Berapa ini segini nasi kuning? 5.000. 5.000. Nih lihat ya, ibunya tuh pakai celemek, pakai masker ya. Oh ini, jadi ada telur, orek, mie 5.000 ini. Oh iya. Ini apa tahu tempe? Berapa tahu tempe kayak gini? 1.500 satu. Oh 1.500 satu. Ini kadang ditambahin ini, gitu ya Bu ya. Oh oke. Nasi rames. Apalagi ini aja lagi goreng apa Ibu? Tempe, Bu. Oh tempe. Tempenya mendoan ya. Tempenya kering ya. Iya. Makasih Bu. Oh, Ibu ada nasi goreng? Ada. Coba Bu keluarin Bu nasi gorengnya. Wah iya nih nasi goreng tuh. Ada oreknya juga, ada telurnya ya. Iya. 5.000 juga. Iya. Murah meriah. Jadi ibu udah nyiapin kalau pas mau istirahat nanti anak ngambil langsung duduk di mana gitu. Iya. Nanti piringnya mereka Taruh di disediain. dikumpulin di situ. Nanti tinggal milih piringnya siapa gitu. Iya. Piringnya sama. Nanti piringnya sama apa enggak ya? Enggak ada tanda. Beda-beda. Jadi bisa ngenalin ya. Oke. Makasih. Es loh. Ibu. Wah, minuman. Lihat tuh gambar di itunya. Iya. Bagus banget, Ibu. Kafe. Menarik ya. Idenya siapa ini, Bu? Ini yang pemilik ini Pak Eko, Caraka. Jadi ini kantin punya Caraka semua, Pak. Jadi untuk membantu kesejahteraan mereka. Awalnya tuh mereka kan banyak utang ya di Bank DKI. Terus saya mikir kok gaji tinggal 2 juta. Terus sampai di mana dia punya anak istri. Akhirnya udah buka kantin lah. Yang lama kebetulan pas Covid, yang lama kan ada yang udah nggak jualan, ada berhenti. Ya sudah sekarang Caraka akhirnya semua TU dan Caraka. Jadi istri-istrinya yang bekerja. jualan. Jadi lumayan buat penghasilan kesejahteraan. Tambahan. Dan pasarnya jelas. Betul. Ya. Ini betul-betul baru ya, Bu ya? Catnya kelihatan. Iya, karena waktu kemarin kan waktu Ibu kesini belum. Sekarang kita bangun. Iya. Enaknya kalau Caraka kan kayak gitu. Mereka yang bekerja, kita yang beliin bahannya. Jadi mereka sendiri yang ngerjain? Iya, mereka sendiri yang ngerjakan. Para Caraka di sini. Iya. Makanya ini ada kreatifnya ya, udah seperti Iya. di Milik dalam kafe ya. Ini apa es krim?
Oh, jadi esnya ini pakai kristal ya? Iya. Suruh lihat ini, suruh kristal tuh. Harus dibuka nggak? Bisa. Coba lihat. Tuh. Esnya kristal. Ini apa rata-rata berapa ini es krim? Itu Harga? ada yang 5.000 sama 2.000. Oh, murah Yang meriah ini 5.000, juga yang ya. ini 2.000, Bu. Terus anak tuh pakai gelas gitu? Iya, pakai gelas. Boleh nggak diambil gelasnya, coba dilihat. Oke, ini nanti jualannya, ini es apa? Milo apa gimana? Itu es. Iya, Es tiramisu. Milo. Iya, tiramisu. Oh, tiramisu. Jadi ini nanti dikasih es, Dikasih gitu. es. Baru dikasih ini. Ini berapa harganya? 3.000 segelas. Oh, 3.000. Dan biasanya tidak hanya ini, tapi ada rasa Iya. yang lain. Apa? Yang lainnya? Taro, Oh, taruh. tapi ganti menu sih, Bu. Enggak tiap hari. Nggak tiap Iya, hari. Jadi ganti-ganti rasa, ya. Tergantung anaknya, Anaknya, ya minatnya di mana juga. Kalau itu doang bosen Iya, kali ya. bosen. Jadi 3.000 itu ya 3.000 segelas. segelas. Dan ini ditambah dengan es krim. krim. Ya? Es krim juga banyak yang ini. Banyak. Oh, ini apa? Listriknya pakai token atau? Pakai token. Oh, pakai token iya. listrik. Oh, jangan sampai mati dong. Iya. Bisa meleleh. Iya. Terus Ya. bentuknya aneh. Iya. Meleleh es krim Yang ya. biayain dari kantin sendiri. Kemarin waktu kita pasang token dari kantin. Kemudian nanti tiap bulannya mereka yang bayar token mereka. Jadi ke kitanya terima bersih aja, sewa aja. Iya, karena kalau token itu kan bunyi gitu ya Bu, kalau misalnya mau habis Iya, ya. betul. Dan kalau malam-malam kan Iya. bisa nggak ketahuan ya. Iya, betul. Besok pagi Bisa mencair. Bisa datang. Iya. Mencair. Iya. Wah, ini juga minuman Iya, beda ya. beda. Yang ini apa ini Bu? Teh sama coklat pimpin. Ini coklat. Kalau ini teh. Sama gelasnya pakai itu ya. Coba Bu lihat. Sama juga nih, harganya 3.000. 3.000. 3.000 segini 3.000. Esnya juga kristal ya. Sama. Mana lihat? Oh iya, Sur. Wah. Jadi ini teh ya, anak doyan juga ya, Bu? Yang Sel- laku ini Ibu es teh. Yang laku malah. Iya. Oh, kalau Milo-Milo gitu, anak beli sasetan. Enggak, iya. Satu gelas diseduh langsung dikasih es gitu. Oh, gitu. Jadinya bisa juga kalau dia mau milih yang begitu ya. Paling Milo sama ini. Sama susu. Iya. Kalau ini? Ini tambahan. Oh, Risol. titipan. Iya. Berapa ini Bu satu? 3.000. 3.000 satunya. Risol. Ini Bu ada kulkas juga ya untuk menyimpan ini. Makasih Bu. Iya. Bapak. Ya. Nah, kalau ini, oh jadi ini catnya beda-beda karena Beda-beda. tergantung masing-masing ya? Masing-masing, betul. Ah, Kreativitasnya. ini kreatif banget Iya, berarti. benar. Beda sendiri. Ada bata-batanya. Mana panggil Pak Eko-nya panggil. Iya. Ini lagi masak apa itu? Coba deh lihat apa sih makanan apa ya? Ini makanan anak muda ya? Jepang. Anak kekinian. Apa sih isinya ini? Isinya sosis, Ibu. Oh, isinya sosis. Iya. Oh, jadi sosis, itu tepung. Adonan tepung terigu. Oh, bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Terus dikasih sosis. Iya. Lalu digoreng pakai itu ya? Kayak gini Ibu adonannya. Oh, itu adonannya. Iya, Sur, ambil gambar adonan deh. Adonannya, mana lihat. Tuh, sama yang bulat-bulat ibu lagi masak itu tuh. Nah, Ini ada Quran punya anak murid. oh, muternya gitu ya. Oh, jadi pas itu masih hangat-hangat ya. Oke, ini Mas Eko ya. Ini istilahnya Kan, apa sih istilahnya? penyewanya. Kios. Kios, Apa? Oh, iya. Ini punya ide bikin begini gimana ceritanya, Mas? Ini terinspirasi dari Google, Bu. Apa? Dari Google. Oh, dari Google. Jadi Jadi, browsing terus iya. dapat ini. Heeh. Terus Terus bikin sendiri, beli bahannya. ini apa sih tempelan berarti ya? Wallpaper, Wallpaper. Terus kalau yang itu-itunya stiker. oh, stiker, beli stiker Iya, gitu. Terus iya. tinggal ditempel ya. Tinggal ditempel. Tapi ya idenya luar biasa ya. Terus penuh gini ya. Jadi rapi banget. Ya biar rapi. Biar rapi ya. Memang idenya ngambilnya dari Google ya. Iya. Dan karena ruangannya cuma segini ya. Kalau misalnya itu mungkin ditata lebih baik lagi ya. Tapi ini aja udah oke banget. Apa sih pendapat anak-anak pas ngelihat ini? Kata anak bagus. Oh gitu. Ngomongnya gimana? Katanya bagus Mbak, papernya gitu.
Anak-anak juga bilang bagus ya. Iya. Selamat ya Mas Eko ya. Terima kasih. Tahu nih, ini kayaknya makaroni ya? Iya Ibu, coba lihat. makaroni pakai Keluarin. bumbu spaghetti sama keju. Oh segini. Ini berapa segini? 3.000-an aja Ibu. 3.000? Iya, murah-meriah. Ada kejunya, Ada keju. ada sosisnya, Iya. makaroni. Iya. Oh, nanti baru dikasih toppingnya gini ya? Biasanya sih kalau kayak gini udah terasa juga pedas bumbunya gitu. Saya buat bumbu sendiri pakai bawang putih geprek sama bawang bombay sama biji pala. Oh ya udah pedes itu ya? Iya, udah Dan pedas pasti pakai masih lada. ada juga yang Ada mau. juga yang suka pakai saus sama mayones. Oh, boleh dia ngambil Boleh, sendiri. boleh, Ibu. Oh gitu. 3.000. 3.000-an Ibu. Kalau kentang berapa itu? Kalau kentang 5.000 seporsi. Seporsinya tuh Iya. ngitungnya gimana? Ini Ibu, pakai piring. Oh, coba diisiin seporsi itu gimana? Kurang lebih? Oh, segini. Ini Pakai saus mayones. 5.000 ini? Oh, luar biasa. Jadi ini betul-betul anak muda banget ya dijual ya. Betul. Kekinian ya. Iya. Itu tetap pakai celemek, pakai masker. Terima kasih banyak. Dilanjut gorengnya. Wah, kalau ini apa ini? Apa? Chicken katsu. Oh, chicken katsu. Becek banget. Bikinnya gini ya? Ini adonannya tepung tersendiri yang tinggal beli ya? Enggak. Ini Kalau ini. ini bikin tepung biasa, tepung terigu. Biasa. Diadon yang kental. Jadi dibumbuin sendiri gitu. Iya. Oke. Yang jual masih muda-muda nih. Umur berapa sih, Mbak? 20. Hah? 20. 20. Dan udah jago buat begini ya. Jadi ini berapa ini satu gini? Kalau 6.000 sama nasi, 6.000 nasi. 6.000 sama nasi. Iya. Itu untung. Nggak, ntar ini potong lagi, Bu. Oh, gitu. Jadi nggak segede gini ya. Kalau segede gini kan saya bingung ya. Murah banget gitu. Nasinya nanti pakai apa sih? Misalnya masaknya, apa nyapinya coba lihat. Jadi itu nasinya di sini, terus dikasih potongan-potongan ini. Iya, ayam terus pakai telur atasnya. Telurnya? Ini mau digoreng telur dipotong-potong yang iris-iris itu loh, Bu. Oh, yang dadar gitu, Iya. tapi diiris-iris panjang kayak yang nasi uduk gitu ya? Terus ditambahnya Oh, tuh. Udah habis itu kalau misalkan anak-anak mau pakai saus ya mungkin pakai saus, tapi kita biasanya udah dikasih mayones juga sih. oh oke. Dan ini khusus ini aja yang dijual ya? Iya. Oke, ini anak-anak doyan banget ya? Iya, Ibu. Udah diserbu biasanya. Iya. Dari serbu katsu ya, itu benar-benar. Cuma, nanti nasinya disiap-siapin gitu? Iya. Iya. Jadi anak-anak tinggal ngambil aja gitu ya? Berapa tadi? 6.000? 6.000. Oke. Makasih ya. Iya, Ibu, sama-sama. Ini coba nih, pakai topi juga loh. Iya. Ya, bukan cuma masker, bukan cuma celana ya. Iya. Tapi topi Rambutnya juga. biar nggak jatuh. Ya ini yang benar begini Iya, Bu. betul. Dia lengkap banget. Iya. Makasih ya. Dan minum apa susu ya, minuman-minuman kemasan gini ya. Oke, itu apa Bu yang di dalam kulkas? Air Oh, air mineral. Karena anak-anak doyan dingin ya. Ini ya daftar harganya ya, kantin berkah. Bu, teh kotak 4.000, teh pucuk. Pokari jual juga. Wah, larutan. Kayak gini juga. Gelas, Bu. Oke. Jadi kalau Aqua itu kan merek ya. Air mineral itu 2.000. Ukuran yang mana Bu 2.000? 600 ml itu ya? Itu 2.000. Oke, dan anak-anak senang yang dingin ya. Iya bersih. Terus kalau ini berapa Bu ini snack begini? 2.000-an. Ini bikin sendiri apa titipan? Titip ya. Kalau ini apa piscok? Sama, 2.000 juga. Oke. Ini snack-snack udah ada harganya ya? Udah ada harganya, tinggal anak nunjuk ya. Maunya yang mana? Ini apa aja ya? Oh. Oke. Ini sudah ada harga-harganya loh. Tuh 1.500, 1.000 ya. Udah ada harganya. Oke, terima kasih banyak. Nih ya, coba. Padahal jualnya kemasan.
Tapi tetap pakai celemek, pakai masker loh. Biar ini seragam. Ya, seragam dan juga lagi pandemi ya. Oke, patuh. Standar kantin sehat, Ibu. Mantap deh, iya. Oh, ini ada terakhir ini? Iya, terakhir. Wah. Masakannya Ini habis dipel. Habis dipel. Ini tambahan nih ya, terakhir ya? Iya, tambahan karena ada yang guru KKI pingin juga gitu. Jadi ya sudah supaya di sini TU dan Caraka 9 tambah 1 yang guru KKI. Jadi ini benar-benar keluarga sini juga. Semuanya, ya? semuanya. Besar, ya? Oh, iya. Ini apa sih spaghetti? Spaghetti. Berapa ini harganya? Ini harga dari spaghettinya 5.000-an sama ada seafood Koreanya gitu, jadi 5.000 juga. Seafood Korea tuh kayak ini? Iya, ini seafood Koreanya. Ini sama ini jadi berapa ini? 5.000. Ini segini 5.000? Iya, 5.000. Oh. Jadi anak-anak ntar ngambil gini, tuangin sendiri. Iya, nanti kita yang tuangin, nanti dia bisa langsung dibawa mangkoknya. Oh, terus pakai sendok itu? Pakai garpu. Garpu itu? Iya. Oh, pakai garpu yang plastik itu Iya, ya? garpu plastik. Oke. Oh, ini jadinya apa tadi apa namanya? Seafood? Seafood Korea. Iya, Apa cemilan sih? seafood Korea. Ini apa kalau ini? Itu yang udah dikemasnya. Oh, ini pakai bakso ya? Iya, ada bakso ikannya. Oh. Ada dumpling Jadi sama ini otak-otak. Ini ada bakso ya? Iya, ada bakso ikan. Lalu ini? Itu otak-otak. Oh, otak-otak. Kalau bumbunya ini bikin sendiri atau Racikan sendiri. racikan sendiri? Racikan sendiri. Oke. Dan itu nanti dihangatkan ya ketika anak-anak. Ketika anak-anak istirahat langsung dihangatkan. Oke. Nih juga pakai topi loh mbaknya. Jadi ini sebegini nanti anak-anak ngambilin sendiri, Iya. bayar gitu ya. Ini berarti ini dibuka ya, dituangin gitu ya. Ngajuin surat ke Sudin, kemudian kita diberi bibit 2.000. Kita permohonannya 2.000, nanti diberi 2.000. Oh, ini bisa dibuka sini. Bisa. Tunggu, Mas. Sebentar Mas. Diangkat ya. Bentar. Nah, ini Tunggu ikan. Mas, diambil gambarnya dulu Mas. Biar kelihatan ikannya. Nah, ya. Nah, ini bibitnya dari kita ini minta di Sudin. Ini udah gede-gede ya? Iya, karena dari kemarin dari setahun yang lalu nggak nyampe lah, nggak nyampe Ini setahun. ikan apa sih Bu kalau yang ini? Nila, macam-macam ya, nila. Oh. Nanti di sana ada ikan lele Bu. Gitu. Oh, ini patin? Iya. Oh iya, ada tulisannya tuh ikan Tuh, patin. kasih makan. Oh. Atau diangkat aja yang mati nanti. Oh iya, patin. Nah. Dulu bak ini pengolahan sampah Bu. Tadinya karena sampah sekarang sudah mulai berkurang, akhirnya dibikin. Oh, ini patin ya. Iya. Yang itu yang bawah. Iya. Nggak muncul-muncul. Harus pakai itu sarapan. Mungkin dia sedang. Oh, dia rame ya gitu. Apa ini bawah? Itu udah mulai, udah Ya, mulai. itu gede-gede. Iya. Oh iya, ini udah siap panen ya. Ikut belajar nggak sih tentang Belajar, budidaya ini? belajar budidaya. Memang dulu kita ada KIR, kelompok ilmiah remaja. Tetapi karena sekarang sudah tidak ada, mau dimunculkan lagi. Karena sudah mulai kerjasama dengan Antam, hidroponik, tinggal perikanannya aja yang belum. Belum Iya. ya. Jadi di sini hidroponik sama perikanannya. Ya. Dan ikannya memang dapat bibitnya ya gratis dari Sudin. Ya, ada yang sebagian kita beli dari dana BOS, sebagian juga dari Sudin. Terus kalau dijual dananya untuk gimana? Kalau dijual dananya untuk beli pakan lagi makanannya. Oh, jadi kembali lagi Iya, pada betul. prinsip pemeliharaannya Iya, ya. kayak hidroponik ini itu bibitnya semuanya itu mahal Bu, bisa sampai di atas 500. Jadi kalau nggak kita seperti itu, dana nggak masuk nanti. Iya, berhenti, mandek. Berhenti, Ya, betul. Ya. Apa kabar? Sehat, Nova. Bapak dengan Bapak siapa? Selamat. Pak Slamet, guru olahraga ya? Iya, iya. Ini udah mulai olahraga bermacam-macam ya, PTM ya? Bapak Iya. memang mendukung PTM ya? Ya. Lebih memilih PTM? Iya. Lebih enak ya sebagai guru Iya, olahraga? iya, iya.
Anak-anak betul. sendiri kelihatan juga lebih senang ya? Lebih senang, anak-anak lebih senang ya. Oh, lebih tadi senang. apa yang Bapak praktekkan ngambil nilai itu tentang apa? Itu kebugaran jasmani. Oh, anak tampil 5-5 gitu ya? Iya, dibuat kelompok ya, satu kelompok sebenarnya satu kelas kan 36 ya, bagi 6 satu kelompok, ada yang enggak masuk gitu. Per kelompok. Jadi latihannya tiap-tiap kelompok latihannya. Terus tampil gitu. Ya, dan ini bisa dilakukan ketika PTM ya? Iya. Dan Bapak juga bisa lihat kemampuan anak-anak secara langsung ya? Iya, betul. Waktu PJJ susah kali ya Pak ya? PJJ susah karena nggak kelihatan, nggak tahu bisa nih tatap gitu gitu ya? Iya, terus suruh kalau bawa tugas umpamanya dikirim video mungkin ada banyak yang keberatan juga kan. Iya. Ya, Kitanya juga susah kita nerimanya susah banyak juga banget. nerima, iya. HP Iya. penuh terus mereka ya Iya, Pak? iya. Betul. Iya, Jadi betul. dan anak-anak nampaknya juga terima menikmatin kasih. ya kalau Iya. olahraga seperti ini. Iya. Pak. Nah, gitu. Oke. Nah, terus Boleh, ini gerakannya juga nggak dari kelompok nentukan sendiri gerakannya. Kreativitasnya mereka sendiri. Iya, satu kelompok kan dari macam-macam latihan itu dia memilih sendiri. Gitu. Tapi 5 macam gerakan gitu. Oke, Iya. gitu ya. Iya. Nah. Boleh nggak Pak nanya 2 orang anak Pak, cewek cowok Pak, pilihin Ya. Pak. Kak ini namanya siapa? Cindy. Kalau ini? Mirza. Kalian kelas berapa nih? Kelas 8. Kelas 8. Kamu lebih suka belajar tatap muka begini ya? Iya. Dibanding online? Iya. Kenapa? Karena lebih mengerti aja. Lebih mudah dimengerti, Iya. apalagi olahraga ya? Iya, benar. Susah ya kalau ngirim video ya? Kamu kan belajar udah sampai sore nih? Maksudnya udah sampai jam 2 kali ya? Iya, jam 2. Jam 2-an gitu ya? Kamu bawa bekal ke sekolah? Enggak. Enggak, terus biasanya jajan? Yang aja jadi Di kantin. kantin. Apa yang suka kamu beli? Ayam geprek. Ayam geprek, berapa sih harganya? 5.000. 5.000. Kalau kamu, siapa namanya tadi? Rifai. Rifai juga bawa bekal kalau ke sekolah? Enggak, biasa jajan juga? Di kantin. Apa yang suka kamu beli? Sama ayam geprek. Kemarannya kok bisa sama? Terusannya kamu lebih suka belajar tatap muka? Iya. Kenapa? Lebih pembelajarannya lebih mudah dimengerti. Lebih mudah dimengerti. Terus ketemu teman-teman ya? Iya. Lebih semangat ya untuk belajar ya? Oke, terima kasih ya saya. Terima kasih ya. Saya Retno dari KPI. Kata Ibu, Bapak guru yang aktif. Aktif, lomba-lomba, kreatif. Dengan Bapak siapa? Robi Firman Sabun. Bapak guru olahraga Iya, ya? betul. Sekaligus pembina OSIS katanya ya? Betul, Bun. Oke, Bapak lebih, kalau saya tanya antara PTM apa PJJ, jelas menyukai PTM kah? Saya lebih jelas memiliki PTM karena langsung ya. Karena langsung. Iya. Bagi guru olahraga juga Iya, betul. lebih pas begini ya Pak? Betul, Bu. Ya, makanya tetap anak-anak tetap langsung masuk, makanya kita tetap menggunakan prokes ya, untuk jaraknya kita atur. Tetap ya, Iya. Mereka juga beberapa tuh pakai masker Iya, betul, ya. Bu. Nah Makanya- ini anak-anak juga kayaknya lebih menikmati olahraga begini. Iya, Bu, betul, Bu. Lebih menikmati langsung ya. Dan kalau udah bel, kadang pura-pura nggak dengar ya. Enggak, kita sengaja untuk olahraga itu 10 menit atau 15 menit sebelum waktunya habis, kita istirahatkan anak-anak agar ganti pakaian. Jadi pas begitu bel, mereka udah siap Sudah untuk siap. masuk ke kelas Dan, lagi. Iya. Iya. Kalau secara kemampuan anak-anak lebih terlihat begini ya Pak waktu Betul, Bu. dibanding PJJ Betul. dulu ya? Ya, ini lebih terlihat, lebih terukur, Bu. Karena kita juga alhamdulillah fasilitas dari sekolah, dari ibu kepala sekolah untuk perlengkapan lengkap. Sudah lengkap, Ya, ya, jadi kalau di gitu. sekolah kan, kalau di rumah kan ada yang pakai bola plastik, ada yang pakai dari kertas, kita beri modifikasi aja. Ada yang dari bantal bola gitu kan, kita yang penting pakai apa adanya yang di rumah. Tapi Ya, untuk karena nggak bisa dipaksakan iya, ya. betul. Kalau untuk di sekolah alhamdulillah perlengkapan udah lengkap, makanya standar. Makanya saya sengaja bola dikeluarkan semua biar lebih banyak bola, lebih mereka itu barisnya lebih sedikit. Gitu, lebih banyak bola lebih sedikit untuk ini ya. Jadi kalau misalnya bolanya cuma 2 mungkin antrinya lebih banyak. Nah, ini kan lebih banyak begini barisnya. Kan jadi lebih banyak. Betul. Ini lagi belajar apa ini Pak? Permainan bola besar sepak bola, Bu. Ini kelas 8 kebetulan. Belum kurikulum merdeka. Ini siapa namanya? Aku namanya Jihan Tata Zahra. Panggilannya? Talita. Talita. Kalau kamu? Saya Dustin Lordi. Panggilannya? Panggilannya Odi. Odi. Oh, pantesan Pak Guru manggil Odi kalau Iya, gitu ya. Odi, iya. Kamu lebih suka belajar tatap muka kayak gini ya? Iya. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan PJJ itu kita kayak kan Zoom ya, banyak yang nggak masuk Zoom, terus habis itu kayak apa ya, materinya juga susah dipahami jadinya. Nggak semangat ya? Iya. Beda banget kalau Iya, lagi beda. belajar ini lebih mudah dipahamin Iya, ya? benar. Olahraga juga enak ya? Iya. Dulu olahraga. apa pakai video ya? Iya, pakai video dulu. Repot ya? Iya. Kalau kamu juga lebih suka belajar tatap muka? Lebih suka. Kenapa?
Karena lebih memahami materinya daripada PJJ yang di rumah. Terus ketemu teman-teman juga seru ya? Seru. Karena seusia kamu memang harusnya berbaur ketemu teman-teman ya? Iya. Kamu bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Aku bawa. Sering tiap hari atau enggak? Oh, nggak sering sih, tapi kadang bawa. Hari ini bawa? Hari ini bawa. Bawa apa? Bawa roti sih tadi. Nanti, tapi kamu suka jajan juga di kantin? Jajan. Apa yang favoritmu? Aku sih jarang jajan makanan, palingan cuma minuman-minuman. Minuman. Kalau di? Bawa bekal. Bawa bekal juga? Iya. Hampir tiap hari? Tiap hari. Luar biasa. Hari ini bawa apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Tapi kamu juga dikasih uang jajan? Uang, kasih. Suka jajan juga di kantin? Jarang sih. Jarang. Kalau beli apa? Roti atau nabati atau air putih. Oh, minuman ya. Iya. Dan memang karena dibekali tadi ya oleh orang tuanya masing-masing ya. Ibu, kita setiap hari Jumat ada sarapan pagi. Bareng-bareng gitu? Bareng-bareng, per jenjang. Jadi setiap 3 minggu ya nak ya, gantian. Misalnya, jadi kalau hari Jumat tuh ada 3 kegiatan, ada senam, misalnya kelas 7 senam, kelas 8 jalan kaki, kelas 9 kerja bakti. Nanti setelah yang kelas 8 jalan kaki itu sebelumnya diperiksa dulu kebugaran. Nah pulangnya setelah diperiksa lagi kemudian sarapan. Yang lainnya senam. Oh jadi gitu. ada kegiatan seperti itu? Iya, sarapan pagi memang kemudian di ada kelas juga ya sarapannya? Iya, di kelas. Nah, kemudian ada juga sikat gigi di hari Jumat juga. Gitu. Jadi emang sekolah sehat begitu. Apa sih pendapatmu ada kegiatan sikat gigi gitu? Bagus sih, jadi kayak terkontrol jadinya. Ya? Iya. Tapi diajarin teknik sikat gigi yang benar nggak pada saat itu? Nggak ada. Waktu itu kelas kita lagi apa ya? Kena giliran kan? Belum kena giliran. Setiap 2 kelas sekali. 2 kelas. Lihat pengalamannya ya. Iya. Terima kasih banyak ya Odi dan Talita ya. Oke ya, sekarang tadi saya sudah keliling-keliling kantin, sudah ngobrol dan sudah ngelihat apa yang dijual di kantin, suasana kantin, dari ya sudah terlihat, memang kantinnya terlihat bersih ya, dan seluruhnya juga pakai celemek gitu ya, terus menggunakan masker. Nah oke, kita sempat juga tadi ngobrol sama guru ya, guru olahraga, ada juga pembina OSIS, kemudian dengan beberapa siswa ya terkait dengan mereka bawa bekal nggak sih, suka datang ke kantin nggak sih gitu ya. Nah ternyata yang bawa bekal tuh jarang ke kantin ya, tapi bukan berarti nggak pernah ke kantin, oke ya. Nah sekarang ini kita kenalan lagi, karena waktu kesini tuh udah lama banget, udah berbulan-bulan yang lalu. Mungkin udah ketutup sama video-video yang lain ya Bu. Oke Bu, silakan kenalan nama, jabatan, dan sudah berapa lama di sini? Iya, baik, terima kasih Bu Retno. Saya Ibu Tita Suna Lestari, Kepala Sekolah SMP 158 Jakarta. Saya Kepala Sekolah Promosi waktu setahun yang lalu, yaitu bulan September. Jadi pas setahun saya di SMP 158 Jakarta. Oke. Itu. Jadi Ibu udah setahun ya. Waktu saya datang tuh Ibu lagi sosialisasi PPDB waktu itu. PPDB-nya sendiri belum berlangsung. Betul. Baru sosialisasi dengan orang tua ya Bu. Dan anak-anak belum belajar 100% seperti sekarang. Iya. Nah Bu, ini kan tadi tuh ngelihat konsep kantin ya kayak gitu. Kemudian ada tempat duduk, terus ada tempat bukan buang, naro piring kotor gitu ya. Betul. Terus ada tempat sampah di situ. Kadang kita nyuruh anak buang sampah, tapi kalau nyiapin tempat sampahnya kan anak jadi buang sembarangan ya. Iya. Nah itu gimana Bu konsepnya? Karena ini ada kaitannya kata Ibu dengan sekolah sehat ya. Betul sekali. Jadi begini Ibu, awalnya saya gelisah. Di sekolah ini galau dengan sampah yang begitu numpuk seperti gunung. Gunung sampah di tempat yang tadi, di tempat olahraga tadi, itu gunung sampah. Ya, begitu saya masuk ke sini, yang pertama kali saya akan benahi adalah bersih, sekolah bersih. Nah saya lihat kok sampah kayak gunung, sampai 1 bulan itu baru bisa dibersihin. Waktu itu saya berkomunikasi dengan lurah, Bu Lurah, saya datangin ke lurahan mau minta bantuan untuk diangkut sampah. Ternyata Bu Lurah, kelurahan itu nggak sanggup. Nggak sanggup. Setelah memantau di sini, bawa rombongan Bu Lurah dan para stafnya dan ibu-ibu PKK, ibu-ibu RW datang ke sini, dan Bu Lurahnya bilang tidak sanggup untuk mengangkut sampah. Kemudian akhirnya
Bu Lurah akan bantu kita ke dinas kebersihan. Ke dinas kebersihan karena punya bis besar. Dinas kebersihan itu ada bisnya besar-besar. Jadi truknya. Jadi kenapa kelurahan itu nolak? Tidak ada tempat untuk pembuangan sampah. Wilayah tempat tidak ada, sehingga harus dibuang, itu milik dinas kebersihan. Akhirnya alhamdulillah dengan kerjasama dinas kebersihan, kemudian sampah terangkut. Tapi ada masalah lagi, yaitu pada saat anak masuk sekolah, sampah di mana-mana lagi, sekitar anak-anak makan, sampah di mana-mana. Saya akhirnya rundingan sama wakil Sarpras, kemudian para kantin, saya kumpulkan, saya kasih sosialisasi bagaimana mengatasi sampah gitu ya. Akhirnya tercetuslah waktu itu bahwa kita pakai untuk tidak memperbanyak sampah, akhirnya pakai tempat yang setiap warung itu harus menyediakan gelas yang dengan piring, sehingga nggak numpuk sampah yang luar biasa. Solusi pertama berhasil, yaitu dengan cara beli kontainer. Pertama saya kasih kontainer setiap kantin 1 kontainer untuk tempat gelas, piring, karena supaya namanya terbuka supaya tidak binatang, tikus atau kucing kan suka ngencingin gitu loh gitu. Nah akhirnya kita beli kontainer, kemudian kita subsidi 1 kantin itu 200.000 untuk membeli piring sama gelas dengan yang seperti yang tadi mereka tunjukkan itu. Karena kalau tidak kita rangsang, mereka nggak mau beli. Udah berkali-kali kita ngomong siapin, ini nggak dibeli juga. Akhirnya ayo kita rangsang. Bagaimana kita rangsang? Nih ada uang 200.000, silakan ditambahin. Kalau mereka malas cuci piringnya ya. Betul. Awalnya gitu nggak mau ngambilin sampah. Setelah ngambilin mereka oke, benar juga nggak mau ngambilin sampah di mana-mana. Akhirnya kita bikin kayak kondangan itu di pernikahan. Ada kotak ya. Iya, di pernikahan kemudian kita bikin piring kotor tersendiri sehingga memudahkan untuk mengambil di tempat situ. Jadi nggak lari-lari ke atas segala macam. Dan alhamdulillah anak-anak juga diberi sosialisasi bahwa habis makan langsung dikembalikan ke tempatnya. Jadi dengan sekaligus ngedidik anak-anak juga ya. Betul. Untuk punya ketertiban, ya, kedisiplinan. Betul. Daya tariknya apa Bu? Kalau dia bisa membawa 10 piring, bonus yang nggak bisa bawa uang jajan, dia ngumpulin piring-piring, dikasih bonus sama. Saya sudah bilang kasih bonus dari kantin, kan nggak semua anak punya uang untuk beli jajan di kantin seperti itu. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Dan ada yang mengerjakan ya? Ada ya, dikasih rangsangan, langsung dikumpulin bawa ke sana, dikasih rangsangan seperti awalnya dari saya dulu, terus akhirnya anak-anak semangat, akhirnya senang mereka. Akhirnya ternyata tanpa dikasih rangsangan itu pun mereka sudah otomatis di tempat kontainer yang buat tempat pengumpulan sampah, pengumpulan gelas dan piring kotor. Iya, dan ada tulisannya tempat piring kotor. Gitu. Dan alhamdulillah Bu, sampah berkurang. Jauh ya? Jauh itu. Terus yang kedua di atas Bu, saya keliling kelas-kelas, ternyata sampah di depan kelas tuh banyak Bu. Anak jajan. Akhirnya kita solusi lagi, kita rundingan dengan para wali kelas, para wakil, bagaimana nih solusinya mengatasi sampah. Akhirnya kita kalau istirahat turun semua. Kita turun terus kita kunci. Jadi jajan dibawa semua. Tidak ada dibawa ke atas. Oh, kecuali bekal. Kecuali bekal. Bekal bawa juga dibawa. Mereka turun terus kita makan bareng di bawah. Karena apa, menghindari di meja itu banyak sampah. Oh iya, kalau di laci itu kan, ya? Nah betul, itu suka ada demam berdarah atau apa, kita menghindari seperti itu, kemudian tumpukan sampah, sehingga begitu istirahat anak-anak udah otomatis turun semua, terus kita kunci, jadi nggak ada yang bawa makanan ke dalam kelas. Jadi nanti pas istirahat semua turun gitu? Turun. Kan? Jam berapa istirahat? Istirahat jam setengah 10. Setengah 10. Oke, terus kalau tadi kan ya, udah nih sampahnya tadi jauh berkurang. Apalagi Bu dampak dari yang Ibu kerjakan ini gitu kan? Tadi kan ngelola sampahnya, manajemen sampahnya, mengurangi sampahnya, terus juga meletakkan tempat-tempat bagaimana sehingga nggak bercacaran gitu. Betul. Dampaknya apalagi selain? Dampaknya siswanya jadi disiplin diri. Oh, dia tahu kalau di sekolah ini yang utama saya memang sering kebersihan.
kebersihan utama itu mereka udah otomatis ya. Memang sih yang harus masih beberapa yang saya benahi yaitu anak-anak mungkin nanti dikasih karpet ya di bawah-bawah, digelar tikar karena masih duduknya di lantai bawah. Jadi memang itu PR saya. Mungkin terus lalu ada evaluasi seperti itu. Ya namanya fungsinya sekolah ya. Sekolah itu kan ngedidik anak-anak. Termasuk tadi ya bertanggung jawab terhadap piring yang dia pakai, gelas yang dia pakai ya, dan bagaimana anak juga peduli lingkungan gitu sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Tentu ini satu hal yang positif ya dari di sekolah ini yang kemudian lewat program ini tidak hanya menciptakan kesehatan di lingkungan sekolah, keindahan dan kenyamanan, tapi juga membentuk karakter anak ya. Tadi karakter anak yang disiplin dan peduli pada lingkungan. Oke. Demikian ya obrolan kita. Terima kasih Bu Tita atas waktunya. Ya kita ambil banyak pelajaran ya dari sekolah ini. Oke. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke. Ya, sekarang kita mau ngobrol nih dengan Kasatlank Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung. Ya, mungkin udah beberapa kali ya orang teman saya juga gitu ya. Pak Ujang Suherman. Nah, sekarang kita mau ngobrol, Pak. Kan tadi saya udah keliling tuh sama Ibu ya di kantin, nanya anak-anak dan kantinnya memang bersih ya. Kantinnya bersih terus ada 9 terus prinsip-prinsipnya itu loh. Jadi pakai piring gitu sama gelas yang dipakai anak-anak tuh kayak ada di waktu di pesta kan ada tempat piring kotor itu ditaruh di situ gitu ya, terus ada tempat sampah besar dan ada penutupnya juga sehingga anak-anak bisa buang juga gitu ke situ. Dan tadi piring kotornya juga terkumpul gitu ya, jadi kan siang mau ngebersihin juga nanti gampang gitu. Nah terus juga para penjualnya itu semua pakai celemek, terus pakai masker. Terus ada yang pakai penutup kepala gitu kayak koki gitu ya. Jadi ini memang secara prinsip memenuhi lah ya sebagai kantin yang emang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan maupun mungkin kalau makanan BPOM ya. Tapi kalau secara ciri-ciri tadi tempat sampah penuhi sampahnya tertutup, terus penumpukan sampah atau sementara ya Bu ya itu jauh dari kantin ya 20 meter lebih lah ya. Kemudian juga banyak prinsip-prinsip lain ya sebenarnya tadi yang pakaian dan lain-lain. Nah ini kan mungkin banyak sekolah di DKI pasti sudah menerapkan itu terutama untuk SMP dan SMA, SMK lah ya. Itu yang kita lihat sudah walaupun sebenarnya Caraka sama TU ya Bu yang diberdayakan jualan di sini gitu. Ini menurut saya konsepnya beda ya. Nah Pak Ujang sendiri sebagai ini di wilayah binaan gitu, itu seperti apa tanggapannya? Jadi yang pertama untuk wilayah Pulau Gadung kebetulan SMP 158 ini menjadi SMP yang kita calonkan untuk menjadi sekolah sehat. Oke. Kita sudah berkunjung ke sekolah ini dan ada beberapa indikator. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan kesehatan. Jadi kita mendalami satuan pendidikan ini 158 memberikan tentang pendidikan kesehatan bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan ini kita bekerja sama langsung kepada puskesmas. Jadi program-program bagaimana mengukur kesehatan anak, pemberian vitamin, sampai kepada kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap kesehatan. Yang ketiga adalah lingkungan sehat. Nah ini terkait dengan kantin, kemarin kita juga sudah berkunjung. Artinya sekarang kalau Bu Retno hadir, kantin ini sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Dinas Kesehatan. Berarti apa yang kami hadir langsung ditindaklanjuti. Jadi mulai dari bagaimana jenis makanan, layanan petugas kantin, kebersihan di kantin, sampai kepada aturan yang memang dimasukkan di dalam tata tertib bagaimana kantin itu dikelola, sampai kepada mekanisme yang namanya kita sebut
pengelolaan sampah. Nah, berarti apa yang kami hadir bersama tim dari kecamatan, tim kesehatan, tim kelurahan sudah langsung ditindaklanjuti. Ini sebuah langkah yang kami sangat memberikan apresiasi kepada SMP 158. Dan terakhir adalah bagian yang kita soroti tentang manajemen UKS. Jadi bagaimana UKS ini bukan hanya sekedar nama, tapi juga memiliki fungsi yang mampu memberikan layanan pertama atau kita sebut P3K gitu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan juga layanan ketika anak sakit, P3K itu bisa melayani. Dan kebetulan banget kita dekat ya lokasinya dengan Puskesmas Jatinegara Kaum. Jadi koordinasi itu luar biasa lah, bagus. Pendampingannya juga gampang ya. Pendampingannya. Jadi kalau ada anak yang sakit, kita mudah untuk rujuk atau kita juga bisa panggil dokter langsung ke sekolah gitu. Jadi buat saya ini adalah sebuah profil yang bisa kita jadikan rujukan bagi sekolah sehat. Mungkin nanti di kantin kita tinggal ini ya Bu, uji makanan dan sebagainya, baru dapat label, label sebagai sertifikatnya kantin sehat. Dan itu memang proses harus meminta ya kepada BPOM. Kita mengajukan bahasanya. Betul. Nanti timnya pasti akan datang. Dan mereka punya indikator kok untuk itu ya. Salah satunya memang ya harusnya tersedia sayur, itu juga didorong memang, buah. Nah tapi memang jarang ya kantin sekolah tuh punya sayur dan buah, karena anak zaman sekarang susah banget makan sayur dan buah gitu ya. Nah ini memang harus dipaksa. Mungkin bisa jadi es buah, tadi nggak kejual sih ya es buah, jadi mungkin kalau dicampur dengan es buah mau gitu ya. Tapi memang dengan mendorong bahwa sekolah tadi ya dijadikan sebagai dibina untuk menjadi sekolah sehat, kemudian turun ya pejabat-pejabatnya secara struktur turun, dan sekolah juga bagus ya menanggapi dengan melakukan perubahan-perubahan. Tadi Ibu cerita sampahnya banyak banget sampai lurah aja nggak sanggup untuk mengangkutnya gitu ya. Tapi bagaimana kemudian itu dikelola gitu ya, dan sampai itu seperti ini. Termasuk ketika awal saya bertugas di Pulau Gadung, lihat, nah bagian belakang tuh ini apa? Saya bilang gitu. Ini harus kerjasama dengan kelurahan gitu. Kata Ibu. Jadi PPSU langsung dikerahkan ya Bu. Jadi Ibu baru ditempatkan di sini kaget sama gunungan sampah. Ya untung ya sekarang sudah teratasi. Dan ada sudah ada perubahan banyak. Ya sebenarnya perubahan apapun ya sedikit atau banyak tetap harus kita apresiasi ya. Mudah-mudahan niat Pemprov DKI Jakarta ya menjadikan ini sekolah sehat, dan mungkin nanti ikut terus tuh ya, dari bukan sekedar untuk dapat kemenangan ya, tapi jadi memang ini membangun sekarang itu pertama budaya. Kita minimal ada 4 standar di sekolah sehat, minimal, standar, optimal, dan paripurna. Jadi keempat tadi yang saya ada 3 tingkatan gitu ya. Ada 4 tingkatan dia. Jadi minimal, lalu standar, optimal, dan paripurna. Harapan kita sih bisa sampai pada paripurna. Oke, itu yang paling tinggi berarti paling ya? Tinggi ya. Kalau sekolah ini berarti sudah masuk ke yang mana itu? Jadi ada beberapa yang memang kemarin belum terpenuhi. Jadi kalau minimal standar sudah, kita dorong bisa optimal. Karena ada beberapa misalnya tentang partisipasi orang tua di dalam kesehatan anak-anak. Ini kan kita belum menjaring nih. Tapi kalau udah makanan atau sarapan bersama, gosok gigi bersama, tadi ada gosok gigi. Itu udah mulai tuh diterapkan. Dan satu lagi mungkin nih salah satu kelemahan sekolah ya, sudah dilakukan tapi tidak didokumentasikan. Tidak diadministrasikan. Nah ini juga menjadi catatan gitu buat SMP 158. Betul. Dokumentasi kan bukan cuma foto ya, video, tapi bahwa itu ada hitam di atas putihnya ya, kertas pelaksanaannya. Ini memang bagus juga ya, saya baru tahu tuh ada tingkatan ya, ada jenjang predikat ya sebenarnya. Mulai dari minimal, optimal, jadi minimal, standar, optimal, sampai paripurna. Nah, paripurna yang paling tinggi. Jadi kalau kota layak anak tuh KLA-nya Kemen PPA itu juga punya jenjang-jenjang. Ya artinya ini predikat-predikat seperti itu adalah bentuk penghargaan ya. Ketika dia berubah di tahap yang ini ya dikasih biar semangat lagi. Terus meningkat. Semoga sekolah ini
bisa sampai tahap paripurna ya Bu ya. Amin, amin. Demikian ya obrolan kita tentang kantin sekolah di SMP Negeri 154 dan juga 158. Maaf. Ulang ya. Ya demikian ya apa obrolan kita tentang kantin di SMP Negeri 158 Jakarta Timur, dan tadi ngobrol juga dengan Kasatlantas Pendidikannya terkait dengan sekolah sehat. Ternyata ada predikat-predikatnya dan itu menurut saya hal yang positif. Ya semoga terus terjadi ya perubahan sampai ke arah yang lebih baik. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Terima kasih ya Pak Ujang. Ya, sama-sama Bu Retno.